Berawal dari mirisnya melihat kenakalan para remaja, Bribka Sufri Suhelmi merupakan Babin Kamtibmas Polsek Perdagangan Polres Simalungun bertekad dan berupaya untuk menjauhkan para remaja dari bahayanya narkoba. Menyikapi hal itu, Bribka Sufri Suhelmi mendirikan salah satu olahraga bela diri yang bernama Perguruan Pencak Silat Babu Salam Bandar Masilam. Seiring berjalannya waktu, Bribka Sufri Suhelmi berhasil mencetak pendekar-pendekar baru. Hal itu terbukti para atlet Perguruan Pencak Silat Babu Salam Bandar Masilam Kabupaten Simalungun berhasil menoreh prestasi di beberapa ajang kejuaraan pencak silat di Sumatera Utara. Selama latihan di sini, apa sih yang adik dapatkan? Yang pertama yang kami dapatkan kebersamaan antara teman, mendapat pengalaman bertanding kemana-mana, prestasi, mendapatkan kedisiplinan, dan juga keberanian. Bahwasannya adik itu Riyadil Jannah sering mendapatkan juara di dalam kejuaraan, dan juga temannya juga mendapatkan juara yang sangat membanggakan. Jadi rahasia apa, Dik, sehingga adik bisa mendapatkan juara itu? Yang paling terutama rahasianya doa dari orang tua. Yang kedua rajin latihan, semangat untuk bertanding atau latihan, dan mengambil keputusan dengan tepat. Jadi apabila ada nanti ke depannya kejuaraan di tempat lain, apakah adik-adik semua akan ikut lagi? Insya Allah ikut. Ikut ya. Jadi kalau menurut adik, ya, gimana pelatih Bapak Bribka Suhelmi itu? Menurut kami tegas, bertanggung jawab, mengajarkan kami disiplin, keberanian. Mungkin kalau Bapak itu tidak mengajarkan kami tentang seperti ini, mungkin juga kami nggak bakal jadi orang yang seperti ini. Pesannya untuk mengajak kawan-kawan yang lain agar bergabung di pencak silat Babu Salam ini apa? Intinya nggak prestasi harus dari sekolah, bisa juga dari olahraga, mengikuti pencaksilat juga kan banyak kejuaraan yang bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan pengalaman, atau yang lainnya bisa membela diri sendiri atau membela yang benar mana yang salah. Anggapan orang tuanya selama adik latihan di sini apa? Kadang ya suka ngelihat anaknya capek, ya pasti kesel juga. Tapi kadang ngelihat anaknya yang berprestasi juga seneng. Apakah orang tuanya selalu mendukung untuk kegiatan olahraga ini? Insya Allah orang tua mendukung, hingga biaya kemanapun insya Allah dibiayai. Selaku Babin Kamtibmas Polsek Perdagangan juga membina anak-anak untuk berlatih pencak silat ini. Apa tujuannya ini semua, Bang? Begini, Bang, kebetulan saya asli putra kelahiran Bandar Masilam, besar di Bandar Masilam, merantau ke Jakarta, kemudian tak kemana-mana lah semuanya. Intinya setelah saya kembali dan bertugas di dunia kepolisian, saya melihat tingkat kenakalan remaja di Bandar Masilam itu sangat tinggi, terutama pada saat itu waktu saya bertugas di Sathahti Polres Simalungun. Kita pada saat itu di tahun sekitar 2020-an, kita ranking 3 dari yang di bawah naungan Polsek Perdagangan. Nomor 3 ranking narkobanya. Nah, saya punya tujuan pada saat itu mendirikan perguruan tapak suci Babu Salam ini, Miss Babu Salam. Tujuannya hanya satu, menjauhkan anak-anak muda, generasi muda bangsa Indonesia, terutama Bandar Masilam dan sekitar juga di Bandar Huluan, untuk terhindar dari narkoba dan kenakalan remaja. Tujuannya cuma itu aja. Bang, sama-sama kita tahu, Bang, ya, dengan padatnya kegiatan abang di Polsek Perdagangan selaku Babin Kamtibmas untuk mendidik anak-anak ini, apa strategi apa abang yang abang buat? Nah, kemudian untuk itu, kalau dari padatnya kegiatan, kita ketahui bersama bahwasanya anggota Polri itu
memang kegiatannya sibuk, terutama kita di Babin Kamtipmas. Untuk pelayanan kepada masyarakat itu nomor satu. Makanya dalam setiap pelatihan kami mengambil momen di sore hari. Ba'da asar hanya seminggu 3 kali, di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk apa? Karena di hari Senin nanti kegiatan yang begitu padat, nanti kegiatan itu berkurang dengan sendirinya di hari-hari berikutnya. Makanya saya ambil di 3 hari terakhir, dan itu pun saya dibantu oleh 2 orang kader, yaitu Fatma dan Ridho, yang saat ini mereka lebih banyak membantu saya melatih daripada saya sendiri. Itu Bang ya, sama-sama kita tahu juga Bang, dan kita dengar langsung bahwasannya perguruan pencak silat Babu Salam Bandar Masilam ini Bang ya, konon katanya sering mengikuti kejuaraan dan berhasil meraih prestasi gitu Bang. Nah, itu strategi apa yang membuat melatih mereka sehingga bisa meraih prestasi itu Bang? Begini, kalau strategi, saya nggak punya strategi apapun Bang. Selain saya ingat pesan guru saya, anak-anak itu namanya Ustadz Bambang. Beliau bilang begini, anak-anak itu jangan dikasih banyak materi jatuhan. Cukup 1 jatuhan sudah bisa mengantarkan ke nasional, dan 2 jatuhan bisa mengantarkan ke internasional. Makanya intinya mereka hanya rajin latihan, rajin mengulang, dan menguasai materi jatuhan. Cuma itu yang saya ajarkan, sisanya saya juga nggak punya. Dedikasi mereka aja yang sebetulnya yang bikin mereka menjadi berprestasi. Ini Bang, untuk kedepannya Bang, kita kan tahu dengan prestasi mereka ini bukan hanya di daerah sini ataupun di Sumatera Utara. Gimana nanti, apakah Abang punya niat ataupun bermimpi untuk membawa mereka ke kancah yang lebih tinggi lagi seperti nasional serta internasional Bang? Begini Bang, kalau untuk itu mengalir seperti air. Awalnya saya tidak memiliki niat untuk mengantarkan mereka berangkat ke nasional, tapi setelah saya lihat semakin hari semakin lama banyak yang berprestasi, termaksud Ananda Riyadil Jannah yang tahun kemarin di seleksi Popda meraih peringkat 2, dikalahkan oleh Kabupaten Langkat. Kita dari Simalungun hanya satu-satunya wakil dari Kabupaten Simalungun yang bisa menembus final, yaitu Ananda Riyadil Jannah dalam hal ini. Nah, saya juga punya keinginan yang nantinya bagaimana adik-adik ini bisa bermain di level nasional maupun internasional. Kalau kepinginnya tetap kepingin. Seperti yang bilang tadi Bang ya, berarti awal tuh nggak ada niat gitu Bang ya. Iya. Nyatanya setelah melihat mereka berprestasi ingin membawanya yang ke jenjang lebih tinggi lagi Bang ya. Iya. Benar. Jadi Bang, harapan apa Bang kepada orang-orang tua Bang, orang-orang tua di seputaran daerah kita lah Bang ya, Bandar Masilam dan juga Bandar Huluan. Apa sarannya agar anak-anak mereka itu mau berlatih olahraga, baik itu pencak silat ataupun olahraga lainnya Bang? Kalau saran untuk orang tua, saya sarankan agar orang tua menitipkan anaknya bukan kepada pencak silat, melainkan seluruh jenis olahraga. Kenapa? Karena di situ mereka akan dapat pengalaman baru, itu hal yang paling penting. Kemudian tergantung bagaimana cara pelatih melatihnya. Kemudian kalau saya sendiri pribadi, saya tanamkan kepada mereka belajar pencak silat bukan belajar untuk membela diri, melainkan berani belajar mengambil keputusan. Karena dalam hidup itu adalah pengambilan keputusan-keputusan. Dan oleh karenanya saya sarankan kepada orang tua untuk menjauhkan anak-anaknya dari kenakalan remaja, kemudian kejahatan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya, untuk mengikuti kegiatan olahraga apapun yang ada, baik yang difasilitasi maupun yang tidak difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu ya. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak. Bu, saya ingin bertanya, Ibu kan salah satu orang tua dari murid yang ada di perguruan pencak silat Babu Salam ini Bu ya. Ya. Gimana sih Bu pandangan Ibu karena Ibu ikut berlatih di sini?
Ya, awalnya sih nggak yakin kalau anak saya itu bisa mengikuti pelajaran ini gitu kan Pak, ekstrakurikuler dari sekolah. Tapi lama-kelamaan ya saya juga sering mengikuti orang ini latihan, melihat orang ini latihan. Ya, saya yakin ya dari awal yang saya tidak mendukung, ya lama-kelamaan saya dukung juga Pak, karena saya lihat prestasi mereka pun cukup bagus. Jadi Bu, tanggapan Ibu gitu Bu ya, mengenai ini untuk keseharian mereka itu gimana Bu setelah mengikuti latihan ini, keseharian di rumah? Ya sama aja sih Pak, seperti biasa ya, cuma ya agak-agak ada berkurangnya lah dari kebandelan yang awal. Dari sekarang ya ada perubahan. Oh, berarti dari yang kenakalan remaja bandel lah gitu biasa Bu ya anak-anak ya. Nah, setelah mengikuti latihan ini mereka itu berkurang lagi tuh apanya Bu ya? Iya ya Pak. Mungkin karena setelah begini mereka lebih sadar bahwasan mereka tuh sudah lebih dewasa gitulah Bu ya. Iya benar. Harapannya Bu kepada pelatih gimana Bu? Ya harapannya ya kalau bisa ya perguruan ini lanjut dan semoga muridnya bertambah dan semoga juga anak-anak ini prestasinya lebih mantap lagi Pak. Seneng sih Pak lihat orang ini masuk terus, menang terus ya kan, bangga Pak, terharu. Jadi Bu, apakah Ibu memang mendukung 100% untuk kegiatan ini Bu? Iya Pak. Jadi pesan-pesannya Bu untuk orang-orang tua lain gimana Bu? Ya pesannya ya sama seperti yang dikatakan Pak Helmi tadi. Anak-anak ini tadi bukan mesti mengikuti pencak silat. Dukunglah keinginan anak-anak kita, apapun dan bidang apapun yang ingin mereka ikuti, disupport gitu Pak. Karena dengan secara tidak langsung prestasi anak kita itu kan membanggakan kita, gitu Pak. Ibu berharap agar mereka itu sampai ke tingkat nasional serta internasional dalam menggaungkan pencak silat serta olahraga ya Bu? Sangat Pak, sangat mendukung dan sangat berharap mereka maju terus apapun yang mereka inginkan, walaupun terkadang ada pro dan kontra antara orang tua dan anak, ya kita sedikit banyaknya ya harusnya lebih banyak Pak, harus lebih mendukung. Itu mendukung keinginan anak itu dari saya pribadi, walaupun jujur ya Pak, walaupun saya sering berdebat dengan anak saya, tapi walau dia inginnya ke situ, saya dukung gitu Pak. Asalkan memang benar-benar dia mau ke situ gitu loh Pak. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Nasrin Taruna Global News TV melaporkan. Simalungun, bangkit luar biasa. Simalungun, bangkit luar biasa.